Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya, amal ibadah itu memiliki dua potensi yang saling beriringan satu sama lain. Potensi yang pertama yaitu ibadah yang bisa menjadikan kita ladang pahala di akhirat nanti. Namun sebaliknya, ada pula ibadah yang bisa menjadikan kita fitnah di akhirat nanti. Contoh yang paling jelas yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa sholat pun bisa menjadikan kita fitnah di akhirat nanti. Lalu bagaimana dengan ibadah puasa Ramadan yang kita jalankan? Apakah ada ancaman baginya? Setidaknya ada dua dalil yang menerangkan tentang bahayanya orang yang berpuasa tanpa mendapatkan pahala apapun. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, begitu banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apapun, melainkan hanya lapar dan haus dahaga yang ia dapatkan. Dan begitu banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih tetapi tidak mendapatkan pahala apapun, melainkan hanya begadang malam yang ia dapatkan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan demikian, setidaknya bisa menjadi peringatan bagi kita. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah naik mimbar, lalu beliau bersabda, amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, mengapa engkau mengatakan hal demikian ya Rasul? Lalu Rasulullah menjawab, baru saja Jibril berkata kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang dimana ia melewati bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dariku. Jibril berkata lagi kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang dimana ia mengetahui kedua orang tuanya masih hidup, namun dia tidak berbakti kepada keduanya. Lalu aku berkata, amin. Kemudian Jibril berkata lagi kepadaku, Allah melaknat seorang hamba yang dimana ketika ia menyebutkan namaku, namun ia tidak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Ibarat pepatah dalam bahasa Indonesia, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan saja merupakan musibah yang luar biasa. Belum lagi doa laknat dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Rasanya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui mengapa orang yang berpuasa bisa mendapatkan ancaman sedemikian itu. Ada 4 kesalahan orang yang berpuasa. Yang pertama, berpuasa tanpa dengan keikhlasan. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Maka dari itu, marilah berpuasa dengan keikhlasan, yaitu berniat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sungguh sayang sekali, masih begitu banyak orang yang ternodai keikhlasannya, ternodai dengan ria, ingin dipuji orang lain dan ingin merasa unggul di mata orang lain. Namun ada juga sebaliknya, orang yang bersemangat dalam berpuasa tapi bukan karena kewajiban semata, melainkan hanya ingin kepentingan pribadi, karena ingin diet, menurunkan berat badan, dan yang lainnya. Sungguh, jika semua itu tidak dihilangkan dalam hati, maka puasa kita akan menjadi sia-sia dan begitu saja tanpa pahala. Kemudian kesalahan orang yang kedua yaitu orang yang berpuasa tanpa dengan ilmu. Mereka tidak mengetahui mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak. Dalam syair dari Ibnu Abbas yang terdapat dalam kitab Al-Ala yang berbunyi, fa inna fakihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Sesungguhnya seorang ahli fikih atau ahli ilmu agama yang menjauhi perkara haram lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah tanpa dengan ilmu. Kesalahan orang yang ketiga yaitu orang yang berpuasa namun ia celaka. Mereka tidak mampu menundukkan hawa nafsu dan emosinya. Kesalahan orang yang keempat yaitu orang yang berpuasa tetapi ia bermalas-malasan. Mereka tidak menyadari bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Golongan ini adalah golongan orang-orang yang tidak menjalankan kebaikan-kebaikan di siang harinya, tapi justru menggunakan puasa menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Semoga kita bisa terhindar dari peringatan-peringatan yang Rasulullah sampaikan kepada kita.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.